Shalom, Shalom, selamat sore. Saudara, suatu saat ada orang yang datang ke tempat saya mau beli barang begitu. Lalu dia mau ngobrol sebentar dengan saya dan akhirnya saya tahu bahwa orang ini adalah salah satu tokoh agama dari agama sebelah. Dan dia orang yang baik, dia cerita bahwa saya ini walaupun saya tokoh agama di agama sebelah, tapi saya sangat moderat, saya sangat toleran dengan kepercayaan yang lain termasuk agama Kristen. Dia katakan begini, saya biasanya diundang dalam acara-acara perayaan-perayaan besar oleh agama Kristen, dia bilang begitu. Misalnya dia bilang, saya satu kali diundang di acara malam Natal oleh pejabat yang Kristen, diundang di acara malam Natal. Lalu waktu saya datang dia bilang, orang-orang sudah sungkan, mereka sembunyikan botol-botol minuman. Lalu saya bilang, oh tidak apa-apa, silakan minum-minum saja, tidak apa-apa, saya duduk sama-sama dengan mereka. Dia bilang begitu, jadi dia duduk sama-sama dengan orang-orang itu di malam Natal, minum minuman keras. Saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Di satu sisi, saya bersyukur ada orang-orang yang sangat toleran. Masih ada orang-orang seperti itu. Tapi di sisi lain, bukankah ini sebenarnya menjadikan kita, kata-katanya itu kan bisa disimpulkan apa? Kata-katanya tadi itu kan bisa disimpulkan apa? Dia bilang begini, oh tidak apa-apa, silakan minum-minum saja. Saya tidak apa-apa, saya duduk di sini sama-sama dengan kalian. Silakan kalau kalian minum, saya tidak minum. Kita bisa duduk sama-sama. Saudara bisa menangkap, saya punya contoh-contoh lain yang serupa dengan ini. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata sebagian besar dari mereka itu berpendapat bahwa orang Kristen itu memang terbiasa dengan budaya minum-minum. Bahkan di hari-hari yang seharusnya sakral, di malam Natal misalnya. Itu orang-orang Kristen itu terbiasa dengan minum-minuman keras, mabuk-mabukan. Bukankah ini sesuatu yang menyedihkan? Kata-kata itu di satu sisi saya bersyukur ada orang-orang yang sangat toleran, tapi di sisi lain itu menyedihkan sekali. Itu ironis dengan apa yang seharusnya orang pandang, orang lihat dari kehidupan saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen. Itu sangat ironis dengan apa yang seharusnya Tuhan perintahkan kepada kita tentang apa yang orang lain lihat dari kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Padahal seharusnya yang Alkitab ajarkan adalah orang Kristen itu bukan cuma baik sekedar bermoral, saudara. Orang Kristen itu bukan hanya seharusnya terlihat baik secara bermoral, bahkan lebih daripada itu. Alkitab katakan hidup kita ini seharusnya hidup yang berpusat pada Kristus. Hidup yang berpusat pada Kristus, hidup yang berpusat pada Injil Kristus seharusnya lebih dari sekedar bermoral. Tapi yang terjadi adalah orang lihat kita justru terbalik dengan apa yang firman Tuhan perintahkan. Padahal hidup kekristenan itu seharusnya hidup yang berpusat pada Kristus. Dan orang bisa melihat apa yang lebih daripada orang-orang dunia bisa lakukan. Dan mari kita belajar firman Tuhan untuk mengingatkan kita semua termasuk saya. Saya berkhotbah bukan karena saya sudah mampu melakukan itu, tapi kita sama-sama belajar firman Tuhan supaya hidup kita, saya dan saudara sama-sama diubahkan. Mari kita buka bersama-sama Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Cukup panjang pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya dan kaum pria membaca ayat 1, lalu yang kaum wanita membaca ayat 2. Kita bergantian sampai ayat yang ke-16 satu perikop ini. Judul perikopnya kebenaran yang sejati. Saya dan kaum pria baca ayat 1, 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi.
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Saudara, teks ini mengingatkan, mengajarkan kepada kita bahwa persekutuan kita dengan Kristus, perjumpaan dengan Kristus itu seharusnya mentransformasi hidup kita, memperbaharui hidup kita, sehingga seperti yang saya katakan tadi, kita bukan lagi hanya sekedar baik secara moral, secara humanis, tapi ada yang lebih daripada itu. Dan lewat teks ini saya merangkum ada 3 hal yang bisa kita pelajari lewat teks ini, apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, apa yang seharusnya terbaharui dari hidup kita ketika kita ada di dalam Kristus. Yang pertama, saudara, apa yang seharusnya diperbaharui dari hidup kita ketika kita ada di dalam Kristus? Yang pertama bicara tentang nilai hidup. Bagaimana kita memandang nilai hidup. Saudara, yang seharusnya diperbaharui atau terbaharui dalam hidup kita ketika kita ada di dalam Kristus, bagaimana kita memandang nilai hidup kita. Manusia itu memang sudah terlahir, saudara. Sudah terlahir dengan sifat memegahkan diri dengan apa yang bisa dilihat, dengan hal-hal jasmani yang kita punyai, segala kelebihan-kelebihan kita. Itu sifat manusia. Memang sudah terlahir dengan sifat seperti itu. Kita suka membanggakan semua kelebihan-kelebihan kita. Dan apa yang Paulus tuliskan ini, kalau kita baca tadi di ayat-ayat pertama, ada pengajar-pengajar palsu di sana. Jadi jemaat ini jemaat yang sudah dirintis oleh Paulus, sudah jadi gereja, sudah jadi satu jemaat. Kemudian ada pengajar-pengajar palsu di sana, pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan bahwa orang-orang Kristen itu harus tetap membanggakan etnis mereka sebagai orang-orang Yahudi. Jadi etnis mereka sangat mereka banggakan sebagai orang Yahudi. Lalu mereka harus berusaha sedemikian rupa hidup benar di hadapan Tuhan, taat terhadap semua hukum-hukum Taurat, dan itu sangat membanggakan karena dengan begitu maka kita akan dihargai. Begitu yang pengajar-pengajar palsu itu ajarkan kepada jemaat di Filipi. Dengan kamu ketat dalam menjalani hukum-hukum Taurat, maka kamu akan dihormati di masyarakat, kamu akan diterima, kamu akan diakui, kamu tidak disepelekan seperti ini. Dan ajaran ini sangat berbahaya, tetapi juga sangat menarik bagi jemaat-jemaat saat itu. Mereka kan disepelekan, dianiaya, tapi ketika mereka ada dalam agama Yahudi, maka mereka akan dihormati, dan ini sangat menarik. Tetapi Paulus tahu ini sangat berbahaya bagi jemaat Kristen. Membanggakan hal-hal yang lahiriah. Mereka membanggakan etnis mereka membanggakan kemampuan mereka, bicara tentang sunat, mereka banggakan semuanya itu. Bagaimana mereka ketat di dalam hukum Taurat. Dan apa yang Paulus ajarkan kepada kita, apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Coba kita lihat kembali ayat 3 kita baca sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat.
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Perhatikan baik-baik saudara. Paulus jelaskan begini kepada orang-orang di Filipi. Kalau kalian mau membanggakan, juga kepada pengajar-pengajar palsu itu, Paulus bilang begini, kalau kamu mau membanggakan hal-hal yang lahiriah, maka Paulus itu punya kebanggaan yang dia dapatkan secara pasif, juga secara aktif. Kebanggaan-kebanggaan lahiriah itu, yang dia dapatkan secara pasif dan juga secara aktif. Apa yang secara pasif? Coba lihat kembali. Yang secara pasif itu ada di ayat 4 bagian B. Jika ada orang dapat menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, Paulus itu disunat pada hari ke-8. Ini dia dapatkan secara pasif. Dia disunat pada hari ke-8, dia orang Israel, dia suku Benyamin, dia orang Ibrani asli. Secara pasif dia sudah dapatkan kebanggaan lahiriah itu. Tapi juga secara aktif juga dia dapatkan. Dia katakan begini, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Orang Farisi itu ketat sekali dalam melakukan hukum agamanya. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Jadi dia aktif sekali di dalam menganiaya jemaat Kristen, karena itu dianggap ibadah kepada Allah. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bukan berarti sempurna, tapi Paulus ini maksudnya lebih daripada pengajar-pengajar palsu itu. Jadi secara pasif, dia punya kebanggaan itu. Dia lahir sebagai orang Ibrani asli, dari suku Benyamin. Secara aktif yang dia mampu lakukan, dia katakan dia tidak bercacat, dia orang Farisi, dia menganiaya jemaat sebagai salah satu ciri orang yang dianggap sangat beribadah kepada Allah. Tapi semua itu pada akhirnya mentransformasi hidup Paulus. Yang dulu dia anggap bernilai, semuanya yang dia dapatkan, yang dia banggakan tadi, baik secara pasif maupun secara aktif. Tapi ternyata pengenalan dengan Kristus itu mengubahkan pola pikir Paulus. Apa yang dia anggap paling bernilai. Yang dia anggap paling bernilai, dia katakan sekarang semuanya yang dia anggap paling bernilai, sekarang dia katakan ku anggap rugi karena Kristus. Yang paling bernilai dalam hidup ini adalah karena kita ada di dalam Kristus. Nilai diri kita ini bukan terletak dari apa yang mampu kita capai. Perhatikan baik-baik ini saudara. Nilai diri kita, bagaimana kita memandang nilai diri kita ini bukan terletak dari apa yang mampu kita capai, tapi apa yang Kristus capai untuk kita di kayu salib. Itu yang Paulus ingin ajarkan kepada kita. Saya tidak katakan bahwa kita tidak jadi orang yang mengembangkan diri, bukan itu. Nanti kita akan lihat itu di poin selanjutnya. Tapi di poin ini, mari kita belajar supaya kita memandang nilai diri kita ini bukan dari sesuatu yang kita capai. Bukan dari segala kelebihan-kelebihan kita. Bukan saudara. Kalau kita membanggakan kelebihan-kelebihan kita, apalagi hal-hal yang kita dapatkan secara pasif. Ada orang yang terlalu membanggakan karena secara fisik dia mungkin terlihat cantik misalnya, terlihat gagah. Tapi bukan itu nilai diri yang sesungguhnya. Nilai diri yang sesungguhnya karena apa yang Kristus sudah kerjakan untuk saya dan saudara di kayu salib. Maka ini punya, bagaimana kita memahami nilai diri kita ini punya sebuah keterkaitan, punya implikasi yang serius dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena ada saat kita merasa kita terpuruk dalam segala keadaan. Mungkin ada masalah pergumulan. Atau tidak ada yang bisa dibanggakan dari hidup kita. Tapi dengan mengetahui nilai diri kita yang sesungguhnya. Maka mungkin keadaan bisa saja kita ada dalam titik terendah. Mungkin kita ada dalam pergumulan masalah yang berat. Mungkin tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari hidup kita. Tapi kita sadar kita tidak akan terpuruk. Karena yang seharusnya kita megahkan dalam hidup ini. Bukan hal-hal lahiriah tadi. Yang kita megahkan dalam hidup ini. Karena kita ada di dalam Kristus. Karena apa yang Kristus kerjakan untuk saya dan saudara. Tapi bagian ini juga punya implikasi yang serius bagi kita. Sebaliknya, dengan mengetahui nilai diri yang sesungguhnya, keberadaan kita di dalam Kristus, itu akan menghindarkan kita dari segala kesombongan, saudara. Mungkin saja saudara punya banyak kelebihan. Mungkin saja saudara terlahir dengan orang yang punya fisik yang baik, secara fisik, cantik, gagah. Mungkin saja kita punya skill yang lebih daripada orang lain. Kita mungkin punya uang yang lebih daripada orang lain. Kita mungkin punya jabatan, punya banyak hal-hal yang bisa dibanggakan. Tapi saudara, dengan kita mengetahui nilai diri kita yang sesungguhnya, maka itu akan menghindarkan kita dari kesombongan. Mengetahui nilai diri kita yang sesungguhnya menghindarkan kita dari kesombongan, baik itu kesombongan jasmani, tapi juga ada orang yang sombong secara rohani. Tapi mari kita mengerti hidup kita ini ada di dalam anugerah. Mari kita mengerti hidup ini ada di dalam anugerah Tuhan. Kalau kita punya fisik yang baik, itu pemberian Tuhan.
Kalau kita punya kepintaran dan kita sombongkan, mari kita mengerti bahwa kepintaran itu dari mana, saudara? Kepintaran itu dari Tuhan. Kalau kita punya banyak berkat, usaha kita diberkati, pekerjaan kita bagus, kita punya banyak uang, ingatlah itu dari mana, saudara? Itu semua dari Tuhan. Kita punya segala macam kelebihan, ingatlah itu dari Tuhan. Kita hanya hidup dalam anugerah Tuhan. Dan nilai diri kita bukan terletak dari hal-hal lahiriah itu, tapi dari apa yang Kristus sudah kerjakan untuk kita. Maka itu akan menghindarkan kita dari kesombongan. Kalau kita mengerti bagaimana kita memahami nilai diri kita ini, maka kita tidak akan mudah jadi orang yang terpuruk dalam segala keadaan. Karena yang kita megahkan adalah karya Kristus. Tapi juga kita tidak akan jadi orang yang tinggi hati dengan segala hal-hal yang kita miliki. Karena kita tahu semua itu dari Tuhan. Perjumpaan kita dengan Kristus seharusnya mentransformasi hidup kita menjadi hidup yang berpusat pada Kristus. Dan hidup yang berpusat pada Kristus membuat kita bisa melihat nilai diri kita yang sesungguhnya. Dan semuanya didasarkan pada anugerah Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Apa yang seharusnya diubahkan dari hidup kita ketika kita ada di dalam Kristus? Yang pertama adalah bicara tentang nilai diri. Bagaimana kita memandang nilai diri kita. Yang kedua, saudara, bukan cuma nilai diri. Yang kedua bicara tentang tujuan hidup. Yang pertama bicara tentang nilai hidup. Yang kedua, apa yang seharusnya berubah dari hidup kita ketika kita ada di dalam Kristus. Hidup yang berpusat kepada Kristus itu, yang berubah dari hidup kita adalah tujuan hidup. Saudara, pernahkah kita berpikir sebenarnya apa tujuan hidup kita? Sebenarnya Tuhan ciptakan kita untuk apa? Sebenarnya apa tujuan hidup kita ada di dalam dunia ini? Dan ini menjadi penting untuk kita renungkan bersama-sama karena bisa saja tanpa disadari kita hidup ini bukan memenuhi tujuan Tuhan, tapi memenuhi tujuan kita secara pribadi. Bisa jadi kita hidup di dunia ini bukan memenuhi tujuan Tuhan, kita sudah ada di dalam Kristus, tapi kita terjebak bukan memenuhi tujuan Tuhan, tapi memenuhi tujuan pribadi kita. Padahal saudara, keberadaan kita di dunia ini itu punya mandat dari Tuhan. Salah satu contohnya itu misalnya mandat budaya. Kita mesti mengerti bahwa kita ini punya mandat budaya. Ketika Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, apa yang diperintahkan kepada mereka di kitab Kejadian? Mereka harus menguasai bumi ini, mereka harus mengusahakan bumi ini. Itu mandat budaya dan itu bukan cuma untuk Adam dan Hawa. Itu juga diberikan kepada kita. Kita punya mandat, salah satunya mandat budaya. Untuk mengembangkan segala sesuatu di bumi ini. Itu yang saya katakan tadi bahwa tidak berarti ketika kita tahu bahwa nilai diri yang sesungguhnya itu ketika kita ada di dalam Kristus, kita jadi orang yang pasif. Tiap hari datang lalu kita tinggalkan pekerjaan, tiap hari datang di gereja berdoa, bukan itu saudara. Tapi kita mengerti ada tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Salah satu contohnya yang saya contohkan tadi, mandat budaya. Dan saudara, dosa itu pada akhirnya menyimpangkan manusia dari tujuan Allah. Dosa pada akhirnya membuat manusia menyimpang dari tujuan Allah. Dan pada akhirnya manusia itu mengejar kepuasan, mengejar kebahagiaan, mengejar penerimaan, mengejar rasa hormat, mengejar pengakuan. Secara manusia, ya kita memang sudah dilahirkan dengan bagaimana kita mengejar rasa puas, mengejar ketenangan, kebahagiaan. Tapi ingat baik-baik, kalau kita terlalu berfokus kepada itu, kita bisa terjebak di dalam berhala pengakuan. Kita bisa saja terjebak di dalam berhala pengakuan, berhala penerimaan. Jadi rasa ingin diakui, rasa ingin diterima, sebuah relasi yang penuh cinta kasih, itu bisa jadi berhala dalam hidup kita. Kalau kita tidak memahami tujuan hidup kita, apa mandat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa terjebak di dalam berhala pengakuan. Pada akhirnya orang berusaha melakukan segala hal hanya untuk mendapatkan pengakuan, hanya untuk diterima. Bahkan melakukan hal-hal yang bodoh, melakukan segala kecurangan hanya untuk diterima, hanya untuk sebuah relasi yang penuh kasih padahal itu semu. Kalau kita tidak mengerti tujuan hidup kita, kita bisa terjebak pada semua itu saudara. Nah mari kita lihat apa yang firman Tuhan ajarkan. Di ayat 10 sampai ayat yang ke-14, Filipi 3 ayat 10 sampai ayat 14 yang kita baca tadi, firman Tuhan bilang begini, Rasul Paulus bilang begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara,
Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Perhatikan ayat 14, dia katakan begini. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, Alkitab mengajarkan bahwa tujuan hidup kita ini, kita dipanggil untuk sebuah panggilan surgawi dari Allah. Jadi semua dari kita, tujuan akhirnya jelas pasti. Kita hidup bersama dengan Bapa di sorga. Tapi di dalam tujuan itu, dari awal sampai akhir ini, ada kehidupan yang harus kita jalani. Memang tujuannya pada akhirnya adalah panggilan surgawi, kita hidup bersama dengan Bapa di sorga. Di sana ada kepuasan yang sesungguhnya nanti kita akan dapatkan. Ada sebuah penerimaan yang sempurna, ada sebuah pengakuan yang sempurna, ada relasi penuh cinta kasih yang sempurna dengan Bapa di sorga. Yang sekarang seharusnya kita sudah rasakan. Walaupun itu belum sesempurna pada saat kita bersama dengan Bapa di sorga. Tapi ingat baik-baik bahwa dalam kehidupan kita menjalani dari awal sampai di tujuan nanti, ini ada mandat yang diberikan kepada kita sepanjang kita hidup. Paulus punya panggilan tersendiri. Tidak semua orang dipanggil seperti Rasul Paulus. Kita juga punya panggilan tersendiri, saudara. Maka kita mengerti begini, iman kita kepada Tuhan itu tidak membuat kita jadi orang yang pasif, yang tidak mengembangkan diri. Paulus dengan panggilannya, kita dengan panggilan kita masing-masing. Paulus dipanggil sebagai seorang rasul. Tidak semua orang dipanggil seperti Paulus. Tidak semua orang jadi pendeta. Tapi apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita saat ini, apapun kehidupan yang sedang kita jalani saat ini, maka ada mandat yang Tuhan taruh di situ. Supaya kita mengembangkan semua ini dengan baik untuk menjaga sebuah keteraturan. Sehingga melayani Tuhan itu bukan berarti kita terbatas di dalam gereja. Ada seorang hamba Tuhan yang katakan begini, mandat budaya itu termasuk tukang cukur itu misalnya. Kalau kita berprofesi sebagai tukang cukur, maka kita bisa melakukan itu dengan baik untuk menjaga sebuah keteraturan. Semua kita dipanggil dan tujuan akhirnya adalah kehidupan bersama Bapa di sorga. Tapi ingat baik-baik bahwa keberadaan kita di masa dalam perjalanan hidup kita dari awal sampai akhir itu, ada mandat yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita untuk kita jalan dengan penuh tanggung jawab, untuk sebuah keteraturan. Maka ketika kita menjalani hidup sebagai seorang pengusaha, kita akan jadi pengusaha yang baik. Kalau sudah Bapak Ibu Saudara menjalani profesi sebagai karyawan, Bapak Ibu Saudara akan jadi karyawan yang baik sebagai PNS misalnya. Maka Bapak Ibu Saudara akan menjalaninya dengan baik. Apapun profesi itu, kita akan jalani dengan baik karena kita tahu ada mandat yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Tujuan hidup kita memang jelas, kita hidup bersama dengan Bapa di sorga. Tapi di tengah tujuan itu, kita akan menjalaninya dengan baik karena kita tahu ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau kita melakukan kecurangan di dalam perjalanan hidup kita, maka kita sedang lari dari mandat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mengejar sebuah pengakuan dan karena mengejar pengakuan itu pada akhirnya itu menjadi berhala bagi kita. Kita lakukan kecurangan, kita lakukan hal-hal yang tidak baik supaya kita dapatkan pengakuan, kita dapatkan penerimaan. Maka kita sedang lari dari mandat yang Tuhan berikan kepada kita. Maka mari memahami tujuan hidup kita supaya fokus kita tidak teralihkan dengan kepuasan-kepuasan jasmani. Tidak salah kita mengejar sebuah ketenangan. Tidak salah kita mengejar sebuah kebahagiaan, tapi jangan sampai itu jadi berhala dalam hidup kita. Dan bagaimana supaya itu tidak jadi berhala dalam hidup kita? Maka biarlah kita memahami tujuan hidup kita. Ada mandat yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Hidup yang berpusat pada Kristus itu mengarahkan tujuan hidup kita kepada rancangan Allah. Allah memanggil kita untuk memenuhi mandat dari Allah, bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita hidup dengan baik, bertanggung jawab dengan semua profesi yang kita jalani. Dan kita akan sampai pada tujuan Allah. Hidup yang berpusat pada Kristus, kita akan memahami nilai diri kita. Yang kedua, kita akan memahami tujuan hidup kita. Kita hidup bersama dengan Bapa, tapi ada mandat yang harus kita kerjakan di sepanjang hidup itu. Yang ketiga saudara, bukan cuma bicara tentang nilai hidup, bukan cuma bicara tentang tujuan hidup, tapi yang ketiga, bicara juga tentang makna hidup. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-17 saya bacakan. Rasul Paulus bilang begini,
Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Lalu ayat 17 dia sambung begini, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Perhatikan baik-baik saudara, ayat 12 dan ayat 17 tadi. Rasul Paulus itu mengalami perubahan dalam dia memaknai hidupnya. Apakah dahulu Rasul Paulus ini bukan orang yang melakukan hal-hal yang baik? Tidak saudara. Sama saja, dulu dia sangat ketat. Saya sudah jelaskan tadi, dia katakan tentang hukum Taurat, dia tidak bercacat. Berarti dia orang yang sangat melakukan hukum-hukum itu dengan baik. Tapi apa yang berbeda tentang makna hidup Paulus ini? Yang berbeda adalah begini, dahulu dia lakukan kebenaran tanpa anugerah. Sekarang dia lakukan kebenaran. Kebenaran tetap menjadi hal yang terpenting dalam hidupnya. Tapi dia dasarkan semuanya itu di dalam anugerah. Kebenaran tanpa anugerah saudara, itu kebenaran kosong, kebenaran yang tidak ada maknanya. Kita mungkin hidup dalam moralitas yang baik. Kita orang yang humanis, yang dikenal sebagai orang baik. Tapi kalau kita tidak mendasarkan itu atas anugerah Allah, itu cuma akan jadi moralitas yang kosong, tidak ada maknanya. Kita memang harus baik melakukan kebenaran, tapi marilah dasari itu di dalam anugerah Tuhan. Kebenaran tanpa anugerah itu menjadi kebenaran yang kosong. Tapi anugerah tanpa kebenaran itu sedang menista Allah, menghina Allah, saudara. Kalau kita cuma menekankan kebenaran tanpa melihat anugerah Allah dalam hidup kita, itu tidak bermakna. Tapi hanya menekankan anugerah, oh Allah itu baik, dia mengampuni kita. Tapi kita tidak bertanggung jawab dalam hidup ini, maka itu sedang menghina Allah. Maka yang harusnya membuat hidup kita ini bermakna, karena kita lakukan kebenaran, tapi juga karena kita ada di dalam anugerah. Tapi yang menarik adalah begini saudara, Paulus dia sudah tahu nilai hidupnya. Dia tahu tujuannya. Dia tahu tujuan hidupnya. Dia mengejar hidup bersama dengan Bapa di sorga. Tapi juga ketika dia mengerti bahwa hidupnya jadi bermakna karena kebenaran dan karena anugerah yang dia dapatkan, hidupnya juga jadi bermakna untuk orang lain. Di ayat 17 saya bacakan kembali, dia katakan begini, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Nilai diri itu bicara tentang ke dalam diri kita. Tujuan hidup kita itu pribadi kita dengan Tuhan. Walaupun di sana memang ada hal-hal yang baik yang kita lakukan. Tetapi bukan hanya itu, hidup kita ini harus juga bermakna untuk orang lain. Rasul Paulus ketika dia ada di dalam Kristus, dia katakan ikutilah teladanku. Dia menjadi teladan untuk orang lain. Dia menjadi berkat, hidupnya jadi berkat untuk orang lain. Dia buka begitu banyak jemaat. Dia perkenalkan orang lain dengan Tuhan Yesus. Lewat pelayanannya banyak orang lain yang mengenal Kristus. Dan hidupnya juga pada akhirnya jadi teladan. Makna hidupnya jadi berubah. Kalau dulu dia hanya serius dengan kebenarannya sendiri. Tapi sekarang dia tahu hidupnya ada dalam anugerah. Dan hidupnya jadi bermakna untuk orang lain. Dia katakan ikutilah teladanku. Dia berani bilang begitu, kenapa? Karena dia tahu dia bisa hidup dengan baik. Paulus tidak memaksudkan bahwa dia sudah sempurna sehingga semua orang harus ikut dia, tidak. Kalau saudara baca di pasal 2 di surat Filipi ini, maka Paulus sudah lebih dahulu mengatakan ikutilah teladan Kristus. Tapi dia tidak hanya menaruh semuanya itu kepada Tuhan Yesus. Dia juga berusaha supaya hidupnya jadi teladan, menjadi bermakna untuk orang lain. Saudara, saya kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa jangan sampai apa yang dipandang orang lain tentang hidup kekristenan itu menjadi ironis dengan apa yang seharusnya Alkitab katakan. Saya yakin saudara juga mungkin pernah mendengar apa yang saya ceritakan tadi, bahwa ada banyak orang, sebagian besar orang di luar sana, tahu bahwa orang Kristen itu bahkan di hari-hari yang seharusnya sakral, itu orang-orang Kristen itu melakukan hal-hal yang tidak baik, mabuk-mabukan, dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Tapi marilah, lewat kebenaran ini kita diingatkan kembali, saya dan saudara kita semua diingatkan kembali, supaya hidup kita ini jadi bermakna, jadi berkat untuk orang lain. Supaya hidup kita ini jadi teladan untuk orang lain. Saya sangat berhati-hati mengkhotbahkan ini, karena saya takut apa yang saya khotbahkan itu berbeda dengan apa yang orang pandang tentang diri saya. Saya tahu saya banyak kekurangan.
Tapi sebagai hamba Tuhan, saya juga salah kalau saya tidak menyampaikan apa yang firman Tuhan katakan. Maka tidak perlu melihat orang lain, tidak perlu melihat siapa-siapa. Marilah kita mengoreksi diri kita. Kita diperbaharui dalam cara kita memandang nilai diri kita. Tujuan hidup kita perbaharui kembali. Tapi juga seharusnya hidup kita ini menjadi bermakna untuk orang lain, bukan malah menjadi batu sandungan. Tidak semua orang mungkin panggilan hidupnya melakukan hal-hal besar yang misalnya pernah dilakukan seperti Mother Teresa lakukan misalnya. Dia melayani orang-orang sakit, orang-orang miskin di India misalnya begitu. Dan ada banyak hal-hal besar yang orang lain lakukan. Tidak semua dari kita itu punya panggilan seperti itu. Tapi paling tidak, mari kita tidak jadi batu sandungan. Mulailah dari orang-orang di sekitar kita, dari keluarga kita misalnya, dari teman-teman kita, di mana kita bergereja, kita melayani, lingkungan tempat di mana kita tinggal. Jangan sampai orang menilai orang Kristen itu bukan orang yang baik. Jangan sampai orang menilai hidup kita itu ironis dengan apa yang seharusnya firman Tuhan perintahkan kepada kita. Mulailah dari orang-orang di sekitar kita, kita bisa jadi berkat. Kemarin malam saya ketemu dengan seorang anak muda yang bukan baru saja, dia sudah cukup lama percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dia masih sembunyi-sembunyi kalau ke gereja karena dia takut sekali kepada papanya. Lalu teman saya yang hamba Tuhan katakan begini, cobalah bagaimana, kita tanya kepada dia, kenapa sampai dia tertarik jadi Kristen? Dia bilang karena kehidupan kekristenan itu dia lihat ada yang berbeda, ada yang ini ternyata ya hal-hal yang kita harus syukuri bahwa ternyata ada juga orang yang menilai begitu. Bahwa dia bilang kehidupan orang-orang Kristen itu berbeda. Ada hal-hal positif yang dilihat di dalam kehidupan orang Kristen sehingga dia tertarik dan pada akhirnya dia belajar tentang kekristenan, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi sampai sekarang dia masih tidak berani mengaku kepada papanya. Dia takut papanya akan marah besar kalau tahu ternyata dia sudah terima Tuhan Yesus. Tapi teman saya yang hamba Tuhan bilang begini, cobalah berusaha untuk hidupmu jadi hidup yang baik, sehingga apa yang kamu lihat tentang orang Kristen, itu orang yang berbeda. Itu yang nanti papamu lihat terhadap kamu. Supaya ketika kamu mengakui bahwa kamu sudah Kristen, dia sudah melihat perubahan hidupmu. Dan bisa saja mungkin dia tidak terlalu marah, karena dia melihat perubahan hidupmu sebagai orang Kristen. Dan ini yang seharusnya terjadi pada saya dan saudara. Kita mulai dari orang-orang di sekitar kita. Ketika kita ada di dalam keluarga, kita jadi berkat, jadi teladan untuk orang-orang yang ada di dalam keluarga kita. Ketika kita ada di lingkungan pertemanan kita, di lingkungan pergaulan kita jadi orang yang bisa jadi teladan. Maka hidup kita bukan cuma bermakna, bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga bermakna untuk orang lain, saudara. Hidup kekristenan adalah hidup yang berpusat pada Kristus. Dan ini sangat berhubungan dengan pembaharuan pola pikir kita. Di mana kita memahami nilai hidup kita. Kita memahami tujuan hidup kita. Tapi juga seharusnya hidup kita ini menjadi hidup yang bermakna. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga bermakna untuk orang lain. Dan di atas semuanya itu, kita mendasarkan semuanya pada anugerah Allah. Amin, saudara. Amin untuk firman Tuhan.